Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya menjelaskan tentang perubahan pendidikan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia sebagai kelanjutan mata kuliah profesi kependidikan yang sebelumnya video tentang pengantar profesi kependidikan sudah disampaikan. Perlu diketahui bahwa pendidikan itu adalah sebagai proses pembebasan. Ya, pembebasan yang bagaimana? Tentunya perlu kita ketahui bahwa proses pendidikan itu kompleks, komprehensif. Akan tetapi banyak yang memandang setengah-setengah terkait dengan definisi pendidikan itu. Banyak yang berpikir bahwa pendidikan hanya sekedar mendapat ijazah atau pendidikan hanya untuk mendapatkan prestise gitu. Nah, ini sering terkait dengan ya ijazah. Orang biasanya hanya berkonsen pada yang penting dapat ijazah. Ketika sekolah yang penting saya dapat ijazah. Ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang mengeluarkan uang hanya untuk mendapatkan ijazah. Ya, tidak perlu prosesnya, tapi dia ending akhirnya. Ada yang pengen hanya dengan mendapat prestise dengan ijazah tersebut. Bahwa dia lulusan sarjana, bahwa dia seorang yang akademisi. Karena telah memiliki ijazah. Atau karena dengan lulusan perguruan tinggi, dia prestisenya semakin meningkat. Nah, ada juga gitu. Ada yang terorientasi pendidikan sebagai upaya untuk memperoleh pekerjaan. Ada juga berpendapat seperti itu. Dengan berpendidikan, seseorang akan mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, terorientasi pada pekerjaan. Tapi sebenarnya perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya yang lebih penting pendidikan itu adalah alat perlawanan. Perlawanan dari apa? Yang tentunya sebenarnya dari ketiga-tiga tadi lewat. Kita lewati dari apa yang menjadi prestise, kita dapat ijazah, dapat pekerjaan. Itu merupakan salah satu bagian yang kita peroleh ketika kita sudah mendapatkan ataupun memperoleh pendidikan. Tapi secara esensi bahwa pendidikan itu adalah perlawanan. Ya. Perlawanan apa? Ya, perlawanan pada hal-hal yang sekiranya di sini nih membebaskan kita pada pertama kebodohan. Ya, dengan pendidikan kita akan berupaya untuk menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih baik. Kita berupaya bisa menjadi cerdas. Dengan pendidikan seseorang akan terbentuk pola pikir yang lebih baik. Terus dengan pendidikan kita akan bebas dari ketidakpahaman terhadap segala sesuatu. Yang membuat hidup kita tidak terarah karena kita tidak paham. Tidak paham terhadap kondisi, tidak paham terhadap aturan, tidak paham terhadap perkembangan, tidak paham terhadap ya segala sesuatu ya, sehingga menyebabkan kita tidak bisa apa-apa. Sehingga apa? Sehingga kemiskinan merajalela. Dengan pendidikan ya juga bagaimana membebaskan kita, membebaskan manusia dari hal ini, dari hal kebodohan, dari ketidakpahaman, ya, dari kemiskinan, bahkan sampai kita bebas dari penindasan. Dulu kenapa kita bisa dijajah sampai 350 tahun? Bayangkan, bukan waktu yang sedikit kita dijajah Belanda itu. Ditambah lagi dijajah oleh Jepang. 3,5 abad. Karena apa? Karena tidak mendapat akses pendidikan sehingga kita bodoh, bisa dibodoh-bodohkan. Karena kita tidak paham sehingga bisa diakal-akalin oleh negara lain.
Sehingga apa? Sehingga kita berada pada hidup dalam kategori kemiskinan. Kalau sudah miskin nggak bisa apa-apa. Tujuannya adalah hanya untuk makan. Ya. Jadi kalau kita dalam kondisi darurat, perut lapar, anak butuh makan, ya ada anak sakit perlu biaya, itu kita udah nggak bisa apa-apa. Nah, pasti kita ditindas. Ya, ada rentenir nawarin, ya harus bayar bunga sekian untuk melunasinnya. Nah, jadi kita sudah tidak bisa apa-apa. Makanya melalui proses pendidikan kita berupaya untuk ya memberantasi hal ini. Ya. Jadi saya sering mengatakan kepada mahasiswa bahwa pendidikan itu tidak semata-mata Anda untuk mendapatkan ijazah. Karena ijazah bisa Anda beli. Atau Anda fotokopi saja ijazah saya, Anda edit. Anda pajang 5x4 misalnya di rumah kayak baleho. Ya udah, ini ijazah saya. Ya. Bukan sekedar seperti itu, bukan sekedar prestise bahwa Anda berada di perguruan tinggi, Anda sampai ke pendidikan tinggi, sampai dari dalam sampai luar negeri. Atau bukan hanya sekedar Anda pengen mendapat pekerjaan. Kalau pengen bekerja itu banyak. Saya sampaikan kepada mahasiswa, Anda kuliah itu bukan cari kerja. Kalau mau cari kerja di Indomaret itu banyak. Kalau mau cari kerja di toko-toko bangunan banyak. Di perumahan-perumahan itu yang lagi bangun, kamu lamar aja untuk dorong untuk angkut pasir, untuk tukang ngaduk. Nah, yang cowok, yang cewek cari rumah-rumah yang bagus, mau jadi tukang cuci atau tempat-tempat itu kan orientasinya cari kerja. Kalau kita kuliah cari ilmu. Dengan ilmu insya Allah kita akan ya terhindar, bebas dari kebodohan, ketidakpahaman, kemiskinan, penindasan. Sehingga apa? Dengan memahami berbagai macam wawasan, kita ditempa dengan pengalaman, ya kita mindset berpikir kita ditempa lebih baik, ya sehingga kita akan mudah mendapatkan pekerjaan. Apalagi dengan wawasan yang cukup luas, diberi seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, Anda bagaimana mengembangkan diri di perguruan tinggi saat kuliah, cari relasi, disitulah Anda berupaya untuk ya, menjajaki masa depan ataupun karir Anda. Makanya dikatakan bahwa pendidikan sebagai proses pencerdasan agar kita menjadi generasi-generasi yang cerdas. Sebagaimana amanah dalam pembukaan undang-undang. Ya. Kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan tujuan merdeka itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan inti dalam proses pencerdasan seseorang. Tanpa melalui proses pendidikan ya tentunya akan sulit mencerdaskan seseorang. Bagaimana caranya? Dengan aturan bisa saja pemahamannya salah. Dengan hukuman bisa saja salah dalam mengambil keputusan hukum. Tadi dengan proses pendidikan lah kita akan bisa merubah manajemen terkait dengan konsep berpikir, kerangka berpikir anak-anak didik kita agar menjadi manusia yang cerdas. Ya. Manusia yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Manusia yang mampu membedakan mana yang bisa menjadi tumpuan dalam hidupnya, pedoman dalam hidupnya untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Manusia yang memiliki etika, moral, dan berketuhanan yang Maha Esa. Manusia yang mampu mengembangkan dirinya dengan baik. Ya. Pendidikan masih dirasakan sebagai proses pembodohan ternyata. Baik di sekolah maupun kehidupan masyarakat. Pemutarbalikan fakta yang dilegitimasi melalui lembaga-lembaga formal
adalah contoh yang paling real. Nah, ternyata masih dirasakan gitu. Ternyata banyak lembaga-lembaga ya pendidikan yang terkadang masih dirasakan sebagai proses pembodohan, baik di sekolah maupun ya kehidupan di masyarakat. Memutarbalikkan fakta yang dilegitimasi melalui lembaga-lembaga formal adalah contoh ya yang paling real. Misalnya terkait dengan beberapa hal yang sekiranya menjadi pandangan kita sebagai calon-calon pendidik, bagaimana memberikan sesuatu ilmu kepada anak didik kita, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang sesuai dengan realita, ilmu yang nyata, ilmu yang kalau seandainya menceritakan tentang peradaban, menceritakan tentang sejarah, ya itu sesuatu yang betul-betul nyata kejadian, bukan membalikkan fakta yang dilegitimasi melalui lembaga-lembaga formal. Karena pada dasarnya diharapkan lembaga pendidikan itu diharapkan mampu menghimpun dan menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan karakter sebagai wujud cerminan kepribadian masyarakat. Bagaimana lembaga-lembaga pendidikan berupaya tidak hanya sekedar unsur dari proses bisnis yang dijalankan melalui lembaga pendidikan, akan tetapi bagaimana tujuannya adalah menumbuhkan kreativitas. Ya, anak-anaknya harus kreatif. Ya, anak-anaknya harus punya aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan. Ya, aktivitas, kreativitas, inovasi-inovasi dan karakter sebagai wujud cerminan kepribadiannya di masyarakat. Ya, tentunya ini tugas pokok dari lembaga-lembaga pendidikan, bagaimana menciptakan anak-anak yang tumbuh kembang kreatif, inovatif, dan memiliki karakter sebagai kepribadian masyarakat. Terus, bagaimana lembaga pendidikan itu diharapkan menjunjung tinggi hak-hak seorang anak yang tidak menjalimi kepentingan-kepentingan yang esensial dari seorang anak. Meskipun tujuan dari berbagai aspek yang mesti harus dipertimbangkan. Misal, tuntutan kurikulum, ya, tuntutan perkembangan, tuntutan masyarakat, tapi tentunya dalam hal ini sebagai lembaga pendidikan yang berkecimpung dalam memfasilitasi perkembangan anak, prioritas adalah bagaimana kita berupaya untuk menjunjung tinggi hak-hak anak kita. Selanjutnya, pendidikan menghasilkan tindak perdamaian. Nah, jadi melalui proses pendidikan, bagaimana kita berupaya untuk menghargai perbedaan, ya, menerima perbedaan, ya, sehingga wujud cinta damai itu dapat diciptakan. Mulai dari ya situasi-situasi edukatif yang diciptakan oleh guru, baik dalam proses pembelajaran ataupun dalam proses-proses edukasi di dalam lingkup pendidikan itu sendiri. Di sini dikatakan bahwa kedamaian itu ada ketika kita mau menerima perbedaan. Yang sulit adalah kita tidak menghargai, kita tidak menerima, tidak welcome terhadap perbedaan di antara kita. Makanya pendidikan berupaya di bagaimana Anda untuk berkelompok, Anda diantarkan untuk saling menghargai, saling toleransi. Disinilah tempat utama dalam menciptakan perdamaian. Jadi waktu Anda belajar di SD sudah dikenalkan ini sosok figur-figur yang
mencerminkan perbedaan-perbedaan, simbol-simbol yang mencerminkan perbedaan, dan bagaimana mereka saling berkomunikasi, saling berinteraksi, dan selanjutnya ya, dan sebagainya. Pendidikan anak berwawasan integratif. Nah, ini diharapkan bagaimana melalui proses pendidikan ya, bahwa proses pendidikan itu berupaya agar anak punya wawasan yang integratif, itu wawasan yang saling menginternalisasikan antara pengalaman yang satu, pengalaman yang lain, saling berinteraksi dan memberikan kesimpulan dalam alternatif-alternatif seorang anak dalam mengambil keputusan. Jadi ketika berhadapan dengan sesuatu, oh dia punya wawasan ini. Yang diintegrasikan, oh saya dulu pernah seperti ini. Nah, sehingga menjadi bahan pertimbangan seorang anak dalam mengambil keputusan. Jadi wawasan itu perlu, pengalaman itu kan adalah sebagai guru yang terbaik. Nah, jadi ketika melakukan sesuatu, mengambil keputusan sesuatu, ya seorang anak sudah punya wawasan yang integratif. Pendidikan membangun watak persatuan. Jadi tadi ya terkait dengan perdamaian, ternyata pendidikan merupakan wadah untuk kita bersatu. Nah, pendidikan kan tidak ada membedakan agama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras, tidak membedakan status sosial. Nah, jadi apalagi sekarang pemerataan pemerintah, esensi pendidikan, semuanya sama. Sekarang ini misalnya yang boleh masuk di sekolah itu yang radiusnya yang terdekat, umurnya yang sudah tertinggi. Nah, tapi sudah bedakan mana yang pintar, mana yang kaya. Nah, udah tidak dibedakan, kecuali memang ada sekolah-sekolah yang tertentu, sekolah swasta yang pengen prioritasnya ke arah itu gitu. Tapi pada esensinya adalah bahwa pendidikan itu membangun watak persatuan. Pendidikan menghasilkan manusia yang demokratis. Sebenarnya demokrasi itu harus berdasar dari pendidikan. Di dalam pendidikan itu tidak ada otoritas. Ya, meskipun implementasinya guru sebagai pemegang otoritas tertinggi di kelas, tapi perlu diketahui guru melakukan otoritasnya bukan melanggar demokrasi yang disampaikan dalam proses pendidikan, melainkan itu unjuk kerja guru dalam mencerminkan sikap untuk membentuk karakter ya, ataupun tujuan-tujuan pendidikan. Guru keras itu membentuk karakter Anda. Ya, guru memberikan statement yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian lakukan, itu bukan berarti guru otoritas, tapi guru menjalankan kewajibannya untuk membentuk manusia seutuhnya yang diamanahkan undang-undang dalam pendidikan. Jadi pada dasarnya pendidikan itu menghasilkan manusia yang demokratis, menghargai, yang bebas berpendapat, bebas berargumen, bebas berpikir, bebas melakukan hal-hal sepanjang tidak merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan bangsa dan negara. Ternyata esensi pendidikan juga menghasilkan manusia yang peduli terhadap lingkungan. Makanya kita sebagai guru, Anda setiap pagi sebelum kelas suruh anak Anda lihat kondisi lingkungan, lihat di bawah bangkunya apakah ada sampah, suruh ya mereka membersihkan dulu. Kadang-kadang dulu saya juga bercerita pernah ketika kami SD ya, kalau ada hari-hari tertentu itu kita gotong royong
kita bercocok ya menanam pohon yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kalau mau bayar tukang, mau bayar orang bekerja merawat tanaman, itu bisa. Ada anggarannya mungkin di sekolah, tapi tidak dapat membentuk jiwa-jiwa yang peduli terhadap lingkungan. Yang terakhir dalam video ini bahwa perlu saya sampaikan, sekolah bukan satu-satunya instrumen pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu sebenarnya luas, tidak hanya di sekolah, tapi di luar sekolah settingan juga banyak, baik pendidikan formal, informal, ataupun non formal. Intinya adalah kenapa sekolah bukan satu-satu instrumen pendidikan. Pada dasarnya untuk menilai seseorang itu banyak sekali aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan. Nah, saat dia di sekolah, di masyarakat, ataupun di mana-mana, ya sehingga tujuan pendidikan secara utuh itu betul-betul dipahami. Ya, mungkin demikian materi ini dengan pertemuan hari ini saya sampaikan. Ya sekiranya sama, mohon di like. Yang belum ya, subscribe video ini silakan, yang boleh komen ya silakan, sehingga pertemuan-pertemuan kita Anda hiasi aktivitasnya dengan komen ya terhadap video YouTube yang saya sampaikan. Terus jangan lupa selain nama, kelas, ya nama lengkap dan NIM-nya, jangan lupa komentarnya terhadap video tersebut. Bahkan kalau seandainya ada pertanyaan, sehingga menjadi pertimbangan ketika saya mengupload video-video berikutnya. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan video ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.